Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Kartika, selamat sore dosen pengampu. Izinkan kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan materi multiple kriteria decision making. Anggota kami ada Rahmalika Aumara Zilka dengan NIM akhir 05, Raihan Hilmi Ardianto dengan NIM akhir 029, Sailor Ramadhania dengan NIM akhir 050, Juliarta Triasna Menanggolan dengan NIM akhir 056, dan Hadian Audisa dengan NIM akhir 109. Eh, yang kita akan bahas di dalam presentasi kali ini adalah decision analysis beserta dua teorinya, yaitu simple additive ranking atau rasio, atau bisa disebut SIR, dan multi-attribute utility theory atau yang biasa disebut dengan MAUT. Latar belakangnya, tentu di dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapi oleh berbagai macam keputusan yang harus kita buat. Nah, namun seringkali kita terdapat satu keputusan yang lebih dari satu kriteria yang perlu dipertimbangkan secara bersamaan. Hal ini membuat metode pengambilan keputusan secara tradisional itu menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, pendekatan multi kriteria decision making hadir sebagai solusi untuk membantu pengambilan keputusan memilih alternatif terbaik secara objektif. Dua metode yang kita bahas di sini adalah simple additive ranking atau rasio dan multi-attribute utility theory menekankan pada perbandingan super prioritas dan inferioritas antar alternatif, sedangkan MAUT menggunakan fungsi utilitas untuk mengukur preferensi berdasarkan bobot kriteria. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun sama-sama memberikan kerangka kuantitatif yang dapat digunakan pada berbagai kasus nyata seperti pemilihan supplier hingga evaluasi karyawan. Tujuan dari proyek ini pertama adalah kita dapat menjelaskan konsep kelebihan dan kelemahan dari metode SIR dan MAUT sebagai bagian dari MCDM. Selanjutnya adalah bisa membandingkan penerapan SIR dan MAUT melalui studi kasus untuk mengetahui efektivitas masing-masing metode. Selanjutnya. Seperti yang telah disinggung pada latar belakang, MCDM ini adalah pendekatan sistematis untuk membuat keputusan. Jadi tujuan utamanya adalah menilai, membandingkan, dan memilih alternatif terbaik dari berbagai kriteria yang seringkali bertentangan. Nah, MCDM ini akan mengakomodasi penggunaan dari bobot pada setiap kriteria guna menunjukkan tingkat kepentingannya. Next. Nah, selanjutnya adalah metode SIR atau Simple Additive Ranking atau rasio. Nah, yang mana SIR ini menggabungkan dari konsep rankingan berdasarkan superioritas dan inferioritas suatu alternatif. SIR ini menempatkan fokus pada penentuan rankingnya melalui dua proses, superioritas dan juga inferioritas, yang kemudian dapat digabungkan jadi satu ranking akhir menggunakan ukuran net flow atau relative flow. Next. Nah, masuk pada kelebihan dan kekurangan dari SIR ini. Yang pertama adalah memungkinkan untuk analisis yang lebih jelas terhadap aspek kelebihan atau kekurangan dari alternatif. Yang kedua, memberikan ranking komprehensif. Yang ketiga, cocok untuk situasi di mana perbandingan atribut harus dilakukan secara relatif. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, proses perhitungannya ini lebih kompleks. Kemudian, sensitif terhadap bobot kriteria dan metode perhitungan alirannya. Next. Baik, berikut merupakan contoh study case dari penerapan SIR. Di sini saya mengambil study case perusahaan yang ingin memilih supplier, lalu menilai dengan eh, alternatif, empat alternatif supplier dengan 3 kriteria yang dinilai, yaitu harga, kualitas produk, dan waktu pengiriman. Di sini harga dalam satuan juta, di mana A berharga 7 juta, B 6 juta, supplier C 8 juta, dan D 5 juta. Untuk kualitas produk dihitung dari skala 1 sampai 10. Supplier A mendapat skor 8, B 7, C 9, dan D dinilai 6. Untuk waktu pengiriman dalam satuan hari, supplier A waktu pengirimannya 6 hari, B 7 hari, C 5 hari, dan D 8 hari. Baik, untuk step yang pertama adalah membuat matriks perbandingan, di mana supplier di bagian baris dengan kolom. Jika
di bagian baris nilainya lebih bagus, maka akan diberi nilai 1, dan jika lebih buruk, diberi nilai 0. Next. Next lagi. Berikut perhitungan dari superiority dan inferiority tiap kriteria. Supplier A mendapatkan nilai 1, ini konteks yang pertama adalah harga. Untuk superiority di supplier A mendapat nilai 1, supplier B mendapat nilai 2, C mendapat nilai 0, dan D mendapat nilai 3. Untuk inferiority di sisi harga, A mendapat nilai 2, B mendapat nilai 1, C mendapat nilai 3, dan D mendapat nilai 0. Di kualitas produk, superiority dari supplier A mendapat nilai 2, B mendapat nilai 1, C mendapat nilai 3, dan D mendapat nilai 0. Di bagian inferiority, di bagian kualitas produk, A mendapat nilai 1, B mendapat nilai 2, C mendapat nilai 0, dan D mendapat nilai 3. Di waktu pengiriman, superiority, supplier A mendapat nilai 1, supplier B mendapat nilai 2, supplier C mendapat nilai 0, dan supplier D mendapat nilai 3. Di bagian inferiority, supplier A mendapat nilai 2, supplier B mendapat nilai 1, supplier C mendapat nilai 3, dan supplier D mendapat nilai 0. Setelah itu, dilakukan perhitungan net superiority menggunakan rumus N sama dengan superiority dikurangi inferiority. Supplier A untuk harga mendapat nilai -1, dari segi kualitas mendapat nilai 1, dan waktu mendapat nilai -1. Supplier B dari sisi harga mendapat nilai 1, kualitas mendapat nilai -1, dan waktu mendapat nilai 1. Supplier C dari sisi harga mendapat nilai -3, dari sisi kualitas mendapat nilai 3, dan dari segi waktu mendapat nilai -3. Supplier D dari sisi harga mendapat nilai 3, dari segi kualitas mendapat nilai -3, dan waktu bernilai 3. Lalu step selanjutnya adalah menggabungkan nilai net superiority dengan bobot kriteria. Bobot ini, dalam soal ini saya beri bobot harga 0,4, kualitas produk 0,4, dan waktu pengiriman 0,2. Lalu didapatkan total untuk supplier A mendapat nilai -0,2, B 0,2, supplier C mendapat -0,6, dan D mendapat total N sebesar 0,6. Lalu langkah terakhir, dibuat peringkat berdasarkan nilai yang paling besar merupakan nilai yang terbaik. Di sini peringkat 1 ditempati supplier D dengan nilai total N 0,6, supplier B dengan total N 0,2, supplier A dengan total N negatif 0,2, dan supplier C negatif 0,6. Di sini bisa dapat disimpulkan supplier D merupakan opsi terbaik, sedangkan C merupakan opsi yang terburuk. Masuk pada metode yang kedua adalah MAUT, Multi-Attribute Utility Theory. Seperti namanya, MAUT adalah metode decision analysis yang menggunakan fungsi utilitas untuk mengukur preferensi pengambilan keputusan terhadap berbagai alternatif berdasarkan beberapa atribut atau kriterianya. Nah, fungsi utilitas ini untuk merepresentasikan nilai atau kepuasan yang diperoleh dari setiap alternatif pada setiap kriteria, yang mana kemudian dikombinasikan secara kuantitatif dengan bobot atribut untuk mendapatkan skor utilitas total bagi setiap alternatifnya. Next. Masuk pada kelebihan dan kekurangan dari MAUT ini, yang pertama, untuk kelebihannya adalah memberikan dasar matematis yang kuat untuk pengambilan keputusan. Kemudian mengakomodasi berbagai tipe preferensi dan tingkat kepentingan atributnya, fleksibel untuk diterapkan pada berbagai jenis masalah keputusan multi kriteria, seperti namanya. Untuk kekurangannya sendiri, butuhkan estimasi fungsi utilitas yang terkadang rumit dan juga subjektif.
mengimplementasinya bisa memerlukan waktu dan data yang cukup detail, dan interpretasinya memerlukan pemahaman yang baik dari pengambil keputusan terhadap konsep utilitas. Oke, pada bagian ini kita mengambil contoh study case. Nah, itu adalah study case yang kita peroleh dari suatu jurnal. PT XYZ harus menonaktifkan sebagian karyawannya akibat dari pandemi COVID-19. Masalah muncul karena sulit menentukan karyawan mana yang paling layak dinonaktifkan. Untuk itu digunakan metode MAUT atau Multi Attribute Utility Theory agar keputusan lebih objektif berdasarkan beberapa kriteria. Berikut informasi yang telah kita klasifikasikan yang terdiri atas beberapa alternatif. Nah, terdiri atas 10 alternatif dengan nama-nama masing-masing dari alternatifnya. Yang selanjutnya, kita juga mendapatkan data berupa kriteria yang digunakan oleh suatu perusahaan tersebut yang terbagi menjadi 5 kriteria, yaitu kinerja, umur, lama bekerja per tahun, pendidikan, dan tanggungan. Nah, dalam masing-masing kriteria ini juga dilakukan pembobotan yang telah diberikan pada jurnal tersebut. Ada juga data alternatif karyawan yang nantinya akan kita ubah dalam bentuk matriks yang ditampilkan seperti pada bagian berikut. Untuk yang selanjutnya adalah proses pengubahan data kualitatif menjadi anggota yang digunakan dengan cara men-scoring. Nah, itu kita gunakan untuk melakukan pembobotan, di mana untuk pendidikan, nilainya itu terdiri atas 3, yaitu sangat buruk, buruk, dan cukup baik dengan bobot yang tertera pada tabel berikut. Dan untuk pembobotan yang kinerja, yang terdiri atas SMA, D3, dan S1, dilakukan dengan 3 pembobotan, 5, 4, dan 3. Oke, setelah semuanya telah dilakukan pembobotan, maka tadi data yang telah kita peroleh pada kriteria tersebut, kita lakukan dalam bentuk matriks keputusan yang ditampilkan pada langkah penyelesaian yang pertama. Nah, setelah kita melakukan penentuan matriks tersebut, kita melakukan normalisasi terhadap matriks dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yang dimana terhadap cost rumusnya ditambah 1, sedangkan terhadap benefit rumusnya tertera sebagai pada gambar berikut. Nah, untuk contoh perhitungannya sendiri, kita menggunakan pada alternatif 1 dan juga pada kriteria yang pertama yang kita peroleh nilainya 0,5 seperti pada tabel, dan contoh yang kedua untuk contoh benefit yaitu pada alternatif 1 dan juga kriteria yang kedua yang kita peroleh nilainya adalah 0,92. Nah, pada bagian ini tujuannya adalah untuk menyamakan skala penilaian antar kriteria sehingga tidak ada kriteria yang terlalu dominan hanya karena skalanya lebih besar. Hasil normalisasi berikut berupa nilai yang sudah berproporsional dalam rentang tertentu, biasanya dari rentang 0 sampai 1. Oke, untuk yang selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah menghitung nilai utilitas marginal. Nah, utilitas marginal itu sendiri menunjukkan sejauh mana seorang karyawan memenuhi suatu kriteria. Perhitungan ini dilakukan dengan mengalihkan bobot kriteria dengan nilai normalisasi masing-masing alternatif. Seperti pada rumus yang ditampilkan pada gambar berikut, kita mengambil contoh alternatif 1 dengan kriteria 1, sehingga kita memperoleh nilainya 0,166. Nah, untuk tahap yang keempat yaitu adalah nilai utilitas marginal tersebut kita ubah menjadi nilai utilitas akhir. Nah, nilai utilitas akhir ini merepresentasikan performa total karyawan berdasarkan semua kriteria yang ditimbang dengan bobotnya. Dengan menggunakan rumus yang telah ditampilkan pada slide berikut ini, kita mengambil contoh untuk alternatif yang pertama, sehingga kita mendapat nilai utilitas akhirnya adalah 0,4466. Setelah kita mendapatkan semua nilai utilitas akhir, kemudian kita mengurutkan alternatif dari peringkat yang pertama hingga peringkat yang ke-10. Sehingga kita dapat bahwa 5 nama dengan skor tertinggi adalah Rozaki, Budiawan, Nina, Andre, dan Marisa. Mereka adalah karyawan dengan nilai utilitas tertinggi menurut MAUT, sehingga direkomendasikan untuk dinonaktifkan terlebih dahulu apabila perusahaan memang harus melakukan pengurangan pegawai. Oke, masuk pada slide perbandingan. Di sini dengan dua metode MCDM, yaitu SIR, Simple Additive Ranking, dan MAUT, yaitu Multi Attribute Utility Theory. Nah, dari segi konsep, SIR itu fokus pada perbandingan superioritas dan inferioritas. Nah, antar alternatifnya. Sedangkan MAUT itu menekankan penggunaan fungsi utilitas dan bobot kriteria. Nah, tujuan SIR adalah menghasilkan ranking alternatif dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Sementara itu, MAUT bertujuan mengukur serta menggabungkan tingkat kepuasan dari setiap kriteria. Untuk pendekatannya, SIR menggunakan perbandingan relatif, sedangkan MAUT mengandalkan agresi matematis dengan fungsi utilitas.
Jika dilihat dari kelebihan dan kekurangan, SIR mampu memberikan gambaran ranking yang jelas, namun sensitif terhadap bobot. Sebaliknya, maut lebih kuat secara matematis, tetapi membutuhkan fungsi utilitas yang tepat dan seringkali lebih sulit diinterpretasikan. Nah, dalam aplikasinya, SIR lebih cocok untuk analisis komparatif sederhana, sedangkan maut sesuai digunakan ketika preferensi dapat diukur dengan lebih detail. Selanjutnya, ditampilkan perbandingan dari segi pengerjaan study case. Nah, pada metode SIR, penyelesaian dimulai dengan membuat matriks perbandingan antar alternatif, kemudian menghitung superiority dan inferiority, lalu menentukan net superiority. Nah, hasil akhirnya berupa peringkat alternatif dari yang terbaik hingga terburuk. Nah, sedangkan pada metode MAUT, langkah-langkahnya diawali dengan membuat matriks data numerik, kemudian dilakukan normalisasi nilai, setelah itu dihitung utilitas marginal untuk setiap kriteria, dan digabungkan menggunakan bobot agar diperoleh nilai utilitas total. Hasil akhirnya adalah skor utilitas, di mana alternatif dengan nilai tertinggi dipilih sebagai yang terbaik. Nah, dengan kata lain, SIR itu memberikan output berupa ranking, sementara MAUT menghasilkan nilai utilitas numerik yang lebih detail. Selanjutnya, nah, dari pembahasan ini, itu dapat disimpulkan bahwa metode SIR lebih efektif digunakan pada situasi yang menekankan perbandingan relatif antar alternatif dengan mempertimbangkan keunggulan dan kelemahannya. Sebaliknya, metode MAUT itu lebih tepat untuk kasus yang membutuhkan pengukuran preferensi secara matematis dan terstruktur. Pemilihan metode MCDM sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, SIR itu untuk analisis yang sederhana, sedangkan MAUT itu untuk pengambilan keputusan yang melibatkan bobot kriteria lebih kompleks. Nah, tapi kedua metode ini sama-sama dapat membantu menghasilkan keputusan yang objektif dan rasional. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.